Oke, semua barang bawaan kita sudah masuk ke dalam mobil. Insya Allah semua sudah ready ya. Nah, sekarang kita berangkat. Ini sangat pagi sekali, bahkan masih gelap langit di atas. Karena kita mau ke tempat orang tua dulu. Pengen pamitan, pengen minta doa restu. Semoga Jimny Challenge ini bisa berhasil, semuanya lancar sampai pulang. Dan tentu saja bisa menang challenge-nya. Yuk kita jalan. Selamat datang di Road to Jimny Challenge versi Ridwan Hanif. Di video ini ada banyak kejadian yang luar biasa, seru banget, pokoknya kalian harus menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian belum subscribe. Gue seneng banget sama Jimny, apalagi ketika bisa jalan-jalan bareng sama teman-teman. Nah, kenapa sih gue suka banget sama Jimny dan bagaimana cara gue mendapatkan Jimny? Karena gue sering bikin video tentang Jimny, tapi belum ada satu video pun yang menjelaskan cara mendapatkannya. Akhirnya Jimny Challenge-nya dimulai juga. Setelah beberapa lama, dan juga ini tuh sebenarnya nggak direncanakan banget gitu. Bener-bener kebetulan yang nggak sengaja. Tiba-tiba Om Mobi pesen Jimny, nggak pesen dia ngambil punya temennya. Gue juga pesen Jimny juga, dan gue pesen Jimny itu udah lama banget sebenarnya. Dari zaman 2018 kalau nggak salah ya, itu kan keluar Jimny White ya, yang sebelum ini. Itu gue hari pertama di Gias, gue inden, langsung sold out, abis gue nggak dapet. Terus gue cari ke Suzuki lain, itu juga semuanya nggak dapet. Emang limited banget. Terus waktu 2019 ada Jimny baru gitu kan, gue langsung mikir, bagaimana caranya gue mendapatkan Jimny ini gitu. Pasti yang pesan banyak banget kan. Nah, jadi waktu itu gue langsung cari dealer yang bisa janjiin paling cepat. Kalau di Jakarta dan di Gias, waktu pertama kali launching, gue yakin ini pasti lama nih karena yang pesen banyak di situ. Nah, terus gue cari kesana kesini dan akhirnya gue dapat di Jawa Timur. Makanya dibandingkan dengan Jimny yang lain, Jimny gue itu platnya N, Malang, beda sendiri. Karena dari semua dealer yang bisa menjanjikan paling cepat itu di Jawa Timur. Jimny gue kebetulan udah dimodif untuk adventure dan untuk off-road ya. Jadi kalau dari luar kita bisa lihat bannya sudah ganti ban MT. Kemudian kita tambah awning di sini. Di sini juga ada meja dan kursi portable. Di atas kita akan menemukan sebuah tenda untuk tidur. Terus ke depan bumper sudah kita ganti dengan bumper besi bull bar. Terus untuk di atas kita pasang lampu Osram. Jadi yang bawah itu untuk fog lamp. Di atas untuk masuk ke hutan buat ngeliat ranting di atas kalau kita mau lewat. Kalau dalamnya ya lumayan juga, audio sudah kita ganti dan dipersiapkan bisa buat ikut kontes. Karena gue kalau jalan jauh, kalau audionya kurang bagus tuh rasanya gimana gitu ya. Terus jok biar gak cepet kotor, kalau kita habis lumpur, kita masuk, kita ganti dengan jok dari microfiber bahannya biar gampang dibersihkan dan lebih enak kalau misalkan kita pakai jalan jauh. Terus karpet juga kita ganti dengan karpet comfort serta head unit. Kita pakai Android yang sudah ada Google Maps dan lain-lainnya biar lebih gampang kita kemana-mana pakai Asuka AK1000. Gue tuh suka Jimny kenapa ya? Karena pertama dulu tuh eyang gue itu pakai Jimny ya, Katana sih sebenarnya. Waktu zaman gue TK gitu kan, eyang gue tuh suka ngajak jalan-jalan. Kadang-kadang gue di sekolah itu suka dijemput, sedangkan orang tua gue tuh nggak mungkin gue jemput sekolah karena pada kerja dua-duanya. Jadi ada kenangan tersendiri lah bersama Katana itu. Mungkin gue harus bongkar-bongkar album karena dulu kita pernah foto sama Katana punya eyang gue tuh, gue sama kakak gue. Dulu tuh sebelum kerja, sebelum nikah gitu ya, gue seneng banget outdoor ya, keluar ke hutan, camping gitu kan. Dari SD tuh gue udah pramuka, udah pernah camping gitu kan. Setelah kerja, setelah nikah tuh kayak gak sempet lagi. Jadi pas ngeliat Jimny itu
kayak gue punya kesempatan lagi nih buat melakukan hal-hal yang dulu gue suka dan dulu gue suka lakukan gitu kan. Masuk ke hutan, off-road sih belum pernah, kayak camping atau semacamnya. Asik aja gitu loh, punya kesempatan lagi buat melakukan kesukaan lo di masa lalu gitu kan, di zaman lo kecil. Jalan-jalan seperti ini ditemenin sama teman-teman kita yang biasa kita bareng-bareng gitu. Beda gitu rasanya, asik aja. Dan mobil ini sebenarnya setelah gue dapetin, itu rasanya sih nggak enak-enak banget ya. Maksudnya untuk mobil harga 300 juta tuh banyak yang lebih enak. Tapi mobil itu ready gitu, maksudnya dengan keadaan standar aja gue coba bawa off-road, itu gue nggak nemuin kendala gitu. Apalagi yang sudah dimodifikasi seperti ini, udah ganti bumper, tambahin tenda di atas, pakai ban MT, gue kasih lift kit. Udah gitu, ada challenge di mana ada hadiahnya 1 miliar. Gue sebenarnya tanpa ada iming-iming 1 miliarnya aja, gue tuh pengen ikut. Gue pengen ngajak mereka jalan-jalan gitu loh. Karena kalau kita jalan-jalan, berpetualangan dengan orang-orang yang tepat, itu akan berkesan sampai seumur hidup loh. Iya, beda rasanya. Yang membuat Jimny gua unggul, gua sih jujur aja gua belum tahu medan ke depan seperti apa beratnya, challenge ke depan juga seperti apa lebih jelasnya. Tapi kalau misalkan kita ketemu dengan kondisi-kondisi yang cukup berat, insya Allah mobil gue lebih capable ya. Kayak misalkan medannya agak parah, gripnya lebih baik dibandingkan dengan yang AT. Terus kita juga sudah tinggikan juga pakai lift kit. Jadi kalau misalkan ada medan yang kurang bagus gitu ya, dia kemungkinan mentoknya lebih kecil dibandingkan dengan yang standar. Gue juga menyiapkan skenario-skenario terburuk meskipun kita berharap yang terbaik. Kayak misalkan kalau aki mati kita bawa power bank jumper, bensin habis kita bawa bensin cadangan. Tekanan ban kurang, saya selalu bawa kompresor. Pokoknya peralatan yang saya biasa pakai buat overland atau semacamnya itu selalu saya bawa di mobil ini. Jadi kalau misalkan ditanya apa yang lebih baik dari mobil lainnya, saya bilangnya ini lebih siap dibandingkan dengan mobil lainnya. Angin nanti perabotan rumah tangganya terbang lagi ke sini. Sudah. Jimny putih nyusul, takut di belakang Ridwan. Jimny putih izin nyusul ke depan. Gua juga izin nyusul di belakang Om Fitra. Jangan ngikutin, gue juga ngeri ada di depannya Ridwan karena bumpernya besi kayak begitu. Udah gitu bannya kecil, belum tentu bisa ngerem, apalagi kalau dia ngantuk. Oh ngantuk, kan dia minum kopi juga. Kita akhiri dengan menginap di kota Semarang. Dan hari ini benar-benar luar biasa. Kita berangkat dari pagi, nyetir nonstop sambil bikin video. Badan gue masih seger banget, fit banget karena tadi pagi pas bangun tidur langsung minum Real Food Everglow. Jadi buat teman-teman yang pengen seger terus sepanjang hari, jangan lupa minum Real Food Everglow. Oke, kekurangannya ya. Menurut gue yang kurang dari mobil ini, karena gue cukup sering keluar kota, bahkan gue baru balik dari Aceh touring dengan mobil yang lain gitu ya. Gue ngerasa mobil ini tuh sempit sekali, kecil dalamnya. Jadi pas kita bawa barang, itu bener-bener di belakang itu nggak bisa naik gitu kursinya. Jadi bener-bener cuma bisa diisi sama 2 orang. Jadi kalau kita mau ada tebengan lagi gitu ya, nggak bisa.
Di hari kedua kita memulai perjalanan ke Ranu Manduro. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang akan kita lakukan terlebih dahulu. Seperti ini dia. Jadi ini adalah hari kedua di mana kita akan melakukan etapa kedua dari Semarang ke Malang. Tapi sebelum kita berangkat, di pagi ini kita ada kesepakatan. Jadi mobil ini akan dinilai oleh kompetitor, di mana mereka hanya boleh menyebutkan satu yang paling disuka dan satu yang tidak disuka. Nah, kira-kira seperti apa? Dan gue sendiri ketika mereka melakukan judgement, gue nggak boleh ngomong apa-apa kecuali ditanya. Siapa dulu yang mau mulai? Semuanya bareng. Semua bareng, yuk silakan. Gue diam kecuali ditanya. Jimny, satu-satunya Jimny yang punya nama ini. Oke, gue tanya dulu, kenapa namanya Akira Jimbo? Karena ini Jimny, ada Jimnya kan? Secetek itu alasannya. Oke, Ridwan, silakan mundur. Ditutup mulutnya, dijahit. Siapa yang mau mulai duluan? Silakan Arif Muhammad. Terus terang, Yang tua dulu deh. terus terang, gue kaget di sesi foto kita mobilnya masih biasa aja, tiba-tiba udah rame seperti ini. Luar biasa, di waktu yang sesempit itu dia mengerjakan banyak hal di mobil ini. Itu gue kaget, terus terang. Gue sih nggak kaget, Om. Gonta-ganti plat nomor aja tiap minggu. dia bisa melakukan hal ribet dalam waktu singkat, jadi gue nggak kaget lagi sih. Mobil ini tuh yang dari baru tuh sebenarnya gue paling kasihan karena langsung disiksa sama yang punya. Dan Masuk lumpur, masuk air. dan bukan dengan perasaan gitu, kayak mobil tuh cuman alat, lu udah gue beli, ini alat gue, terserah gue mau ngapain gitu loh. Kalau itu gue pro sama Ridwan. Pasti tiap orang kan preferensinya beda-beda. Dia menikmati mobilnya dengan cara itu tidak bisa kita debat. Nggak tahu ya, cuman gue miris. Tapi kalau gue sih nggak mau mobil gue digituin. Kalau gue juga nggak mau. Gue juga nggak mau. Oke, jadi yang paling gue suka adalah niatnya dia bikin mobil ini jadi seakan-akan yang paling proper, seakan-akan paling siap off-road. Tapi yang saya paling nggak suka adalah tidak semuanya itu diperhitungkan secara matang pemasangannya. Ya, sekarang giliran kami ya. Kita tunggu pesawat lewat. Iklan. TR72. Ada pesawat. Giliran kami. Yang kami suka. Wan, satu-satunya. Jangan GR ya. Dia dapat manual. Kami mesennya manual, dapat otomatis. Iya kan? Nah, tapi nggak apa-apa. Ternyata mobilnya cukup enak untuk menjadi automatic transmission juga. Kita lihat kemampuan off-roadnya, pasti beda-beda tipis saja. Tapi kami kesel karena ada mesennya yang manual, dapat otomatis. Kemudian yang tidak disukai, Keluarkan, Om. Spill. aduh banyak banget. Satu. Aduh. Proporsionalnya. Nah, ini agak kurang proporsional antara kepala dan kakinya. Ya kan? Ini kayak orang nge-gym, skip leg day. Ya, leg day skip. Saya mau ngapain Pak ke gym? Saya mau gedein dada, badan, lengan semua. Kaki gimana Pak? Kaki kecilin dikit. Itu dia. Ya kami yakin dia ada jawabannya. Dia udah gemas pengen menjawab, tapi ya Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab, tidak boleh menjawab. Mohon maaf. Jadi itu ya, kasihan, dan begitu belok karena saking besarnya di atasnya. Kalau belok itu ngeliat dari belakang ngeri. Kalau gue ya, yang gue suka dari mobil Ridwan ini, Ridwan itu tahu banget cara senang-senang dan cara menikmati mobilnya. Gak banyak loh orang yang punya mobil tapi mau dipakai segitunya. Karena Dan gue mobil punya jarang kayak gini. Gue kenal satu orang yang punya Jimny, dipakainya ke mall doang. Tahu kan? Nanti kita bahas yang warnanya jelek lah ya. Nanti kita bahas, tapi fokus mobil Ridwan dulu. Gak banyak orang yang punya mobil tapi nggak sayang-sayang kayak Ridwan, nggak takut hancur, nggak takut penyok, nggak takut kebalik. Jadi dia bener-bener memaksimalkan barang yang dia punya. Tega, itu gue suka. Nyalinya itu patut dihargai. Yang gue tidak suka, ini mobil kayak katalog endorse berjalan. Yang pertama kali keluar di kepala gue begitu ngeliat mobilnya Ridwan, ini anak kayak ditawarin endorse sama bengkel endorse, saya nggak keambil, semuanya disikat sama dia. Jadi gini, gua rasa tuh ada perjanjian antara Ridwan sama tempat masang ini semua. Abis challenge, mobilnya dipajang di showroom itu 1 bulan buat katalog. Oh ya, jadi nggak perlu lihat katalog lagi. Oh ini ada, udah dipasang di mobil nih. Ini. Soalnya ini gue tidak menyalahkan barang yang nggak sama sekali. Cuman ini kayaknya si Ridwan ini memasang semuanya, tidak mau rugi kelihatannya. Lampunya diambil, grillnya diambil. Lampu punya berapa? 5? Oh iya. Jadi pertama lampu ini ada diganti nih model yang modern. Oh udah pasang.
ada lampu lagi nggak? Ada, kita ada lampu tengah. Ya, pasang. Terus gue yakin sebenarnya Nah, terus sebenarnya Om, mungkin ban mobil ini velg sebenarnya dia mau yang gede, tapi tiba-tiba, Wan ada endorse velg, ambil. Tapi size-nya nggak cocok, ambil. Oke, kembali ke lampu nih. Ya, lampu. Pak, yang itu udah ada sennya, Pak. Enggak, tambah lagi. Ya, terus. Banyak banget sen. Terus udah mau jalan. Pak, lupa Pak, di gudang saya baru nemuin ada lampu lagi buat di atas. Pasang, Pak. Sumpah, tuh di bawah kan, Pak ada towing Pak, tapi warna merah, gratis pasang. jadi, aduh, sampai capek gue mau ngomong. Impresi pertama, gue lihat mobil Ridwan, ini mobilnya lengkap, semuanya ada. Ya lo bisa minggat dari rumah sebulan, aman lah di dalam mobil ini semuanya ada. Tapi nggak dipikirkan estetika dan lain-lainnya, semuanya dipasang gara-gara mumpung gratis. Udah itu doang sih. Dalam capek gue. Mending lo endorse bagi-bagi ke Mobi, mobilnya standar banget. Jalan yuk. Ayo, jalan. Salah. Mobil sama semua sih. Oke, sekarang kita lagi OTW ke Ranu Manduro ya. Nah, tadi tuh waktu gue dibully di depan, kan perjanjiannya nggak boleh ngomong. Gue harus gentle dong ya, nggak boleh ngomong ya. Tapi sebenarnya gue banyak yang pengen gue selah gitu loh. Kita mau bahas satu-satu nih, mulai dari Ovitra. Sebenarnya bukan seakan-akan paling proper ya, tapi memang gue emang mau membuat mobil ini proper, bukan seakan-akan. Jadi mobil itu kalau buat gue tergantung peruntukannya buat apa. Kayak contoh, gue bikin expander mau buat ke Aceh, buat touring. Nah berarti gue bikin mobil yang enak buat touring. Belakangnya bisa buat tempat tidur, joknya gue ganti yang bagus, audionya yang enak. Mobil buat drifting yang BMW 36 berarti gue ganti LSD ya kan. Bannya juga gue pakai yang kecil aja, jangan terlalu besar. Dikasih coilover karena biar enak pas dipakai drifting gitu. Termasuk juga ini. Mobil ini dari awal pertama kali gue beli, gue bilang gue pengen belajar off-road. Ternyata setelah belajar off-road, ternyata seru. Dan ketika gue pakai mobil dalam keadaan standar, kan gue bilang gue sengaja emang pengen standar dulu, gue ajak main dulu sampai gue tahu limitnya. Habis itu baru kita upgrade lagi biar pas gitu, tahu limitnya. Cuma memang beberapa, kayak misalkan ban ya, kata Mobi kan bannya kurus banget gitu ya. Gue itu awalnya udah pesen ban BF Goodrich 4 biji. Nah, terus pas udah dateng katanya JJ, lu sebaiknya pakai ban MT karena lu mau dipakai buat belajar off-road. Oke, jadi gua cari ban off-road yang ukurannya buat Jimmy itu pas gitu. Kan ban BF Goodrich gua nggak kepake dong. Si Arif mau beli, gue bilang lu udah beli punya gua aja. Berapa? Setengah harga. Akhirnya ban yang udah gua beli dikasih ke Arif. Nah terus bannya udah dipesen, nggak nyampe-nyampe sampai sekarang. Hari Senin, ini kan hari Rabu kita berangkat ya. Jadi 2 hari sebelum kita jalan, itu gue mulai panik tuh. Wah, ini ban gue kalau nggak nyampe gimana nih? Masa udah tampilannya begini, off-road banget, kita pakai ban standar. Gue telepon Aldi lah. Di, ASR ada ban nggak? Buat Jimny, ban MT gitu kan. Wah, kalau ban ukuran segitu susah. Lo mesti ganti pelek ke 16. Terus ini ada ban MT pilihan yang jadi favorit anak-anak Jimny. Oke, ya udah akhirnya kita ganti. Hari Senin, gue datang sendiri, gue ambil sendiri ke toko, ya kan. Gue bawa itu mobil lagi dipasang-pasang bumper, gue bawa sendiri bannya, terus Aldi yang pasangin karena dia mau bikin konten. Ya untung dia mau bikin konten, jadi gue bisa nebeng. Jadi gue bawa, gue bantuin Aldi sedikit-sedikit. Videonya udah ada di deskripsi di bawah tentang ganti ban dadakan. Udah jadi, dan gini loh, gue biasa banget naik mobil ban pacul ya, karena gue kan ngurusin rental ya. Jadi kalau gue tetap dengan ban MT pilihan gue, suaranya akan seperti ini. Tuh. Ban MT suaranya seperti helikopter. Kita di sebelahnya aja udah berisik banget. Kebayang kalau gue berangkat pakai ban MT yang kurang lebih speknya mirip-mirip. Itu gue di jalan seperti itu. Berisik banget. Surprisingly, ban MT yang direkomendasikan sama Aldi gitu ya dari HSR beserta pelek-peleknya itu katanya favorit buat anak-anak Jimny buat off-road. Karena gue udah nanya-nanya juga, katanya memang untuk off-road itu belum tentu yang lebih lebar itu lebih bagus, apalagi karena Jimny itu ringan, ban yang tipis itu lebih lincah gitu ya. Dan ternyata ban MT ini sama sekali gak berisik. Ini kita lagi mau speed up dulu, kita lock 100. Ini 100.
Tuh, suara bannya cuma segini doang. Jadi ternyata ada hikmahnya ya. Kalau misalkan gue pakai ban MT yang pesanan gue, mungkin ini di jalan gue berisik banget dan dipakai buat ngebut tuh sama sekali nggak enak. Ini ternyata masih enak. Ya, jadi kayak ada plus minus gitu, ban belum nyampe tapi malah gue jadi menikmati perjalanannya. Nah, terus yang terakhir mungkin Arif Muhammad nih mengenai endorsean. Seriusan, gue kalau endorse tuh gue pilih-pilih. Kalau misalkan barangnya jelek, gue nggak mau. Dan kalau misalkan gue nggak butuh, ngapain dipasang? Jadi apapun yang tertempel di mobil ini, itu emang yang benar-benar gue butuhkan. Nggak cuma asal bawa gitu, nggak cuma asal tempel. Bahkan ada beberapa barang yang gue beli. Kayak misalkan tenda, terus awning samping, grill depan, terus tatakan kayak gini-ginian, itu juga gue beli karena gue butuh tempat penyimpanan. Jimny ini tempat penyimpanannya sedikit sekali ya. Ada juga yang gue tadinya mau beli terus nggak boleh bayar gitu, kayak carpet comfort. Tadinya gue mau beli dikasih gratis ya kan jadinya. Terus juga jok, Jimny itu joknya nggak enak sekali. Asli, udah gitu bentuknya gue kurang suka lagi ya. Tapi setelah diganti pakai jok microfiber Vision ini ya sama Om Ferry, ini jadi lebih enak, jauh lebih enak. Dan Om Ferry seperti biasa tidak mau dibayar. Bahkan kalau gue punya mobil selalu nanyain, "Om mau dikulitin nggak?" Waduh. Terus juga memang ada sedikit yang gue miss gitu. Kayak misalkan lampu sein, katanya banyak banget kan lampu sein. Sebenarnya tuh dia gue mau ditawarin juga tuh lampu sein buat di spion. Gue bilang nggak perlu ya. Jadi bumper itu ketika dibeli itu langsung dapet lampu sein di bawahnya. Terus untuk lampu itu gue sebenarnya ngincer LED DRL-nya sih. Harusnya tuh DRL-nya tuh yang di lingkarnya itu nyala kalau lagi siang gitu ya. Kayak gini, tapi ternyata di setnya ngikut lampu kecil gitu. Harusnya dia ngikut lampu DRL. Dan juga yang kedua, gue juga nggak tahu ternyata lampu ringnya itu bisa jadi lampu sen. Pas gue liat, oh kata Om Fitra, kok sen lu banyak amat sih? Ah, gimana maksudnya? Bukan cuma di bumper sama di atas itu yang buletan kecil? Enggak, itu lampu LED lu yang ring itu nyala juga. Oh nyala juga ya? Gue baru sadar gitu. Gue baru tahu kalau itu nyala. Gue happy banget dengan mobil ini. Ntar gue bilang dulu, gue lagi bikin video, berisik. Jadi mobil ini gue bangun itu bukan untuk memenuhi kebutuhan challenge, tapi gue bikin mobil ini yang proper untuk kebutuhan gue. Apa sih yang gue pengen, apa yang gue suka gitu kan. Nah, semoga insya Allah semua yang ada di sini itu bermanfaat. Kayak misalnya roof rack kita ambil yang kakinya 3 karena ada awning sama ada tenda gitu kan. Mungkin kalau cuma awning doang, gue kayak punya Arif cuma 2 doang, nggak usah sampai 3. Terus juga lampu-lampu itu, lampu ada Osram di depan gitu kan, sama di atas itu gara-gara gue bikin video sama Om Robinson, katanya kalau kita mau masuk ke hutan, terus kita tiba-tiba malam ada keluar darurat gitu kan. Nah di atas itu buat ngelihat ranting pohon di atas, dan di bawah itu buat fog lamp ngeliat ke bawah. Jadi kalau kita pakai standar itu kurang nolong, memang harus pakai lampu tambahan. Dan gue happy banget pas dinyalain, terang banget gitu, mantap sih. Jadi kurang lebih itu kali ya story kenapa mobil ini tuh banyak orang yang nanya, termasuk Om Fitra, Om Obi, Arif, kok ini begini, kok ini begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Nah kurang lebih itu jawabannya. Tapi so far sekarang ini gue happy banget sama ini mobil. Bener-bener apa yang gue butuhkan sesuai dengan kebutuhan dan kesukaan gue. Itu aja paling. Saya yang paling berat itu adalah Om Fitra. Meskipun mobilnya kelihatan standar, tapi beliau yang paling tua, pengalamannya paling banyak ya. Dari zaman saya TK dia sudah jadi jurnalis otomotif, pengalamannya otomatis lebih banyak. Tapi saya nggak takut karena sebelum challenge ini saya nggak cuma memodifikasi mobil saya, tapi saya juga belajar kepada yang lebih senior seperti Om JJ, terus Om Robinson, bahkan ke Om Fitra sendiri, biar nggak cuma mobil yang mumpuni, sayanya sendiri juga mumpuni. Semoga dari apa yang saya pelajari ini bisa membuat saya dan mobil saya unggul dalam challenge ini. Rival yang paling lemah ya, jujur aja kalau kita bikin challenge bertiga gitu ya, Om Obi biasanya paling lemah dan belum pernah menang challenge sepertinya. Tapi sekarang ada pendatang baru, Arif Muhammad, di mana saya belum tahu seberapa jauh skillnya. Jadi ini menarik nih, saya pengen tahu juga Arif Muhammad tuh seberapa sih. Dan apa ya, Om Obi tuh orangnya berusaha dengan keras gitu. Meskipun kadang-kadang nyebelin dari ucapan yang nggak mau kalah, tapi sebenarnya dia itu adalah pejuang. Jadi saya nggak bisa menganggap mereka itu lemah. Karena Om Obi meskipun beberapa kali kalah, tapi
tapi perjuangannya itu selalu membuat kita itu jadi mewanti-wanti, wah jangan-jangan dia yang menang nih. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kesannya kayak gue trying too hard, kesannya gue sengaja modifikasi ini buat menangin challenge. Padahal enggak, gue emang sama istri gue, ya nih nanti kalau anak-anak udah agak gedean gitu ya, bisa tinggal nginep sama orang tua gue gitu ya. Kita mungkin berdua mau nginep di mana gitu kan, mau camping, karena istri gue juga suka gitu, suka jalan-jalan. Ya tujuan gue tuh ke situ. Satu-satunya modifikasi yang gue lakukan untuk bener-bener buat Jimny Challenge ini itu radio sama antena. Biar kita komunikasinya gampang, waktu kita meeting dibilangnya, oke kita semua pasang radio ya. Bahkan di antara 4 mobil ini, cuma mobil gue yang punya kulkas di belakang. Karena memang gue beberapa kali suka bawa kulkas kalau gue ke Klaten gitu ya, pulang pergi sama keluarga gitu ya, gue selalu bawa kulkas biar ada minuman dingin. Makanya kalau gue mau minum Kopiko 78, gue bisa mendapatkan Kopiko 78 dalam kondisi dingin. Sen, ambilin Sen. Yang lain nggak ada minuman dingin. Sebenarnya ada beberapa mobil ya yang bisa tetap dingin karena dia punya cup holder di depan AC. Tapi sayangnya di Jimny ini nggak ada. Jadi gue beruntung banget ada kulkas, gue bisa minum Kopiko 78 dalam keadaan dingin. Seger banget. Kalau menang dapat 1M ya, sebenarnya gue agak bingung mau dipakai buat apa juga gitu kan. Gue juga pernah nge-floor di Instagram karena gue bingung gitu kan. Banyak yang bilang buat sedekah gitu. Tapi kalau menurut gue kalau sedekah tanpa dapat 1M pun itu udah masuk ke kegiatan rutin gitu kan. Ada satu hal yang menurut gue bagus gitu dari komentarnya. Jadi ada komentar buat bikin usaha aja bang, modal 1M itu bisa menyerap berapa banyak pegawai gitu kan. Berapa banyak orang yang bisa bekerja, dapat nafkah bertahun-tahun. Sedangkan kalau kita nyumbang, udah selesai gitu aja kan. Tapi kalau kita buka usaha, misalkan kita punya 1000 pegawai gitu kan, berarti 1000 pegawai kalau dia punya keluarga, ada 1000 keluarga yang kita biayai tiap bulan. Dan selama usaha kita itu berjalan, ya selama itu juga mereka dapat penghasilan, mereka dapat nafkah. Makanya kalau di Islam itu dibilangnya ada hadis ya, mengatakan gini, pedagang yang jujur dan amanah itu nanti akan dibangkitkan bersama Rasul, para sidikin, dan para syuhada di hari akhir nanti. Karena memang pengusaha itu segitu mulianya. Dan bayangin kita punya 1000 karyawan, kita sakit gitu ya, kita tinggal bilang, teman-teman yang bekerja sama saya gitu ya, tolong doakan saya sedang sakit. 1000 orang, belum lagi keluarganya, ada anak istrinya, itu doain kita. Makanya pahalanya itu besar sekali. Dan mungkin itulah kenapa pengusaha itu atau pedagang itu punya specialty gitu, dihargain segitunya sampai bisa dibagikan bersama para syuhada. Jadi saya kalau dapat 1M, saya ingin bikin usaha baru, kira-kira banyak mengambil lapangan kerja, banyak orang yang bisa bekerja di situ. Dan saya tuh dari dulu kalau bikin usaha tuh selalu modalnya modal dengkul atau modalnya kecil-kecil, nggak pernah langsung modal gede gitu. Kalau misalkan menang challenge kan, misalkan kita dapat 1M gitu kan, terus kita bikin usaha terus rugi, ya anggap aja bonus gitu kan. Karena tanpa ikut challenge belum tentu kita bisa dapat 1M itu buatin usaha gitu. Jadi saya rasa dari semua komentar teman-teman di Instagram yang saya tanya, yang impact-nya paling besar itu adalah ketika dapat 1M kita bikin usaha. Tapi nggak tahu usahanya juga apa gitu. Mungkin nanti akan dipikirkan. Sekarang kita konsentrasi di memenangkan challenge-nya dulu aja. Kalau pengen team up, jujur aja saya pengen team up sama yang terlemah. Karena kalau lawan kita kuat, itu kita semakin termotivasi, semakin bekerja lebih keras lagi untuk mengalahkan rival kita. Tapi gini, challenge ini kan banyak kan outdoor, masuk tempat-tempat hutan atau tidak ada bantuan di sana gitu ya. Sepanjang saya hidup, saya naik gunung atau semacamnya, sebenarnya kita harus saling tolong-menolong dan kompak. Jadi untuk challenge kita memang harus beradu gitu ya, kita harus berikan yang terbaik untuk bersaing. Tapi ketika di luar challenge, kita harus saling
saling tolong menolong. Itu aja sih, diplomatis banget ya. Jadi tadi gue pikir kita akan nginep di situ malam itu. Jadi gue buka tenda, gue buka awning, tapi ternyata bukan di sini. Jadi kita mesti ke Malang dulu. Iya, ini udah gelap banget. Ntar tunggu belakang Om Obi ya. Siap, siap. Yuk, kita jalan dulu. Gila sini jalan gelap banget ya. Coba kita nyalain lampu atas nih. Wih, langsung terang. Kita adu nih ya. High beam. Tuh, high beam cuma segini. Ini sekarang kita pakai lampu. Nah, gila. Bener-bener ya, kalau kita pakai lampu di atas, ini lampu Osram LED ini terang banget. Pantes. Kemarin gue nanya-nanya, penting gak sih lampu di depan? Kalau kita di jalan-jalan seperti ini, yang nggak ada mobil lain gitu ya, ini penting banget. Langsung rasanya pas lampunya nyala, itu langsung percaya diri gitu kita jalan. Bener-bener lampunya tuh bikin kita tahu tuh di depan ada apa gitu ya. Mantep. Gak nyesel gue bawa lampu di atas sama buat fog lamp di bawah tuh buat kita ngeliat seperti apa. Kita lanjut perjalanan ke Malang, tapi sayangnya di tengah perjalanan saya menyadari ada yang aneh. Di mana HP saya? Jadi tadi kita ada di jalan, terus kita baru sadar tadi HP gue taruh kantong, terus tiba-tiba pas dicari nggak ada, gue berhenti buat cari satu mobil, nggak ketemu. Ternyata pas gue telepon istri gue pakai HP-nya Sena, pakai Google Find My Device, ada di tengah savana. Sepertinya jatuh dari kantong, mungkin pas gue naik ke atas kali ya. Ini gelap banget guys, cuma ini masih duduk ya. Untung aja kita pakai lampu Osram di atas. Ini sepertinya kita tinggal sendirian ya. Kayaknya ini salah satu momen terseram dalam hidup gue, karena setelah gue inget-inget kemarin itu tanggalnya pas banget Jumat Kliwon. Nah itu tuh perasaannya udah bener-bener campur aduk, yang kayak super creepy banget, takut terus merinding, udah gitu sakit perut pula kan. Jadi pas sampai tempat itu kebetulan digembok karena udah nggak ada yang boleh masuk, terus bingung harus telepon siapa, manggil warga ya siapa, juga nggak ada orang di situ karena sepi banget. Ditutup ya. Ternyata digembok berarti mesti nyari orang yang megang kuncinya. Kalau kita ke sana tanpa lampu kayaknya agak bahaya nggak sih? Kita memang seperti yang gue bilang, kita selalu berharap yang terbaik, tapi kita harus bersiap-siap buat yang terburuk. Dan ini kecerobohan gue sih. Nah tiba-tiba ada bapak-bapak naik motor dari arah dalam yang kita juga nggak tahu dia masuknya dari mana. Oke. Nanti kalau misalkan ada yang bukain Sen, lu nyusul ya. Oke. Jadi ini gue pegang HP, gue nggak bawa HP. Sama HP yang sana gue bawa. Kebetulan bapak ini tadi nyamper. Pak, aku numpang ya Pak, nyari HP Pak. Iya. Ada di savana Pak. Waktu itu Bang Ridwan gue kasih HT1 buat komunikasi dan gue pakai intercom di dalam mobil. Udah gitu Bang Ridwan naik ke motor. Pas gue liat motornya itu ngejauh, lama-lama gelap nggak kelihatan, terus gue baru inget itu bapak-bapaknya asli apa palsu ya. Kan nggak lucu kalau Bang Ridwan hilang juga sama bapak-bapaknya, HP-nya juga nggak ketemu, Bang Ridwan juga malah nggak ketemu kan. Gue kontak dari intercom juga nggak ada suaranya segala macam. Akhirnya gue nunggu lama. Gelap banget ya. Nggak kelihatan sama sekali ya. Tadi ke sini. Iya. Yang. Ya. Tolong di ring dong, di ring HP-nya. Makasih ya. Jadi tinggal Pak. Kalau ditinggal di sini sih ya nggak lucu juga sih. Oh bukan Pak, berarti kita ke sana Pak, sebelah sana. Bukan. Sebelah sini nih. Ini bener di sini, daerah-daerah sini. Tadi kayaknya nggak kesini deh. Ya. Salah mungkin Mas. Ganti posisi HP-nya. Halo? Yang
Coba di ring terus kamu share lock deh HP-nya. Bisa nggak sih di share lock dari situ? Device-nya itu berubah tempat loh. Bergerak ya? Sampai sekarang masih bergerak? Tadi bukan di sini. Apa jangan-jangan masih di mobil lagi? Jadi tadi ternyata tadi dibukain ya, Sen? Bukain ya? Akhirnya. Nggak ketemu ya. Ini soalnya kalau nyala, ini pasti tadi waktu di ring sama istri gue di Jakarta itu pasti nyala. Nggak ada bluetoothnya apa. Berarti jatuh kan? Tapi tadi tuh posisinya berubah, Sen. Mana? Allahu Akbar. Kok bisa jatuh di sini? Ini spooky sih. Kita kan nggak turun. Saya nggak kesini loh, Pak. Lah iya. Nggak kesini. Maksudnya kesini, tapi kita nggak turun. Terakhir saya itu naruh di kantong. Kita disuruh pindah, saya pindah. Kalau misalkan jatuh, harusnya jatuh di sana dong. Iya. Kok bisa jatuh? Tadi yang ada di jalan itu putus. Wah, aneh sih, Pak. Betul nih. Hype ini. Mau keluar dari Randuman itu minimal sekarang HP-nya udah ketemu. Aneh banget sih maksudnya. Tadi kita letaknya di Savannah gitu kan. Terus gua tanya istri gua, Google Find My Device itu adanya di tempat kita ngambil drone gitu. Terus gua kayak nggak mungkin. Tadi gua ingat HP gua kantongin ya kan. Terus habis dikantongin udah disuruh pindah karena seingat gue lagi habis video call sama anak istri kan. Gue ke tempat lah Google My Device pakai HP-nya Sena di titik yang istri gue kasih. Tapi gue mikir kayak nggak mungkin di sini, ini pasti titiknya salah gitu kan. Soalnya waktu kita lewat sana, gue sama sekali nggak turun dari mobil. Kita sama sekali nggak buka kaca gitu ya. Kita mati dulu. Kita sama sekali nggak buka kaca. Jadi kalau itu HP ada di kantong gua, nggak mungkin, nggak masuk logika. Makanya tadi di titik yang dikasih istri gua kayaknya nggak mungkin di sini gitu loh. Kalau HP hilang sih gua nggak terlalu pusing ya, tapi datanya itu loh, gua jarang banget nge-backup data. Mungkin ini dikasih tahu bahwa mulai besok gua harus nge-backup data kali ya. Sampai di Malang, ternyata saya nggak telat-telat amat karena mereka sempat makan malam terlebih dahulu, sedangkan saya geber terus sampai ke Malang tanpa berhenti sama sekali. Keren amat tuh mobil. Boleh sih. Halo Mas Gilang. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Selamat datang teman-teman dari Jakarta. Udah siap berarti untuk challenge besok? Untuk lihat versi lengkapnya apa yang terjadi di Pool Juragan 99, bisa lihat di vlognya Arif Yang Muhammad. menang challenge selain dapat 1 miliar, juga akan aku pilih untuk jadi brand ambassador. Seru kan? Kita berempat. Kan mulainya besok. Sekarang balik. Kalian balik, istirahat, besok pagi udah fresh, langsung mulai lagi kita start. Selamat jalan, hati-hati di jalan, tetap semangat, dan tunjukkan kalian bisa. Thank you. Thank Mas you. Gilang. Oke ya, itu ya. Silakan balik kanan dan istirahat. Oke. Oke, siap. Let's go. Balik Thank kanan you. Mobi. Balik kanan. Oke, itu aja perjalanan Ridwan Hanif menuju Jimny Challenge. Buat teman-teman yang belum lihat video-video dari teman-teman kami, Arif Muhammad, Motomobi, Fitra Eri, kalian bisa lihat di link deskripsi di bawah. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe jika kalian belum. Sampai jumpa di Jimny Challenge. Nah, gini, yang penting penontonnya juga tahu bahwa ini tidak adil ya. Lo. Dari awal penonton challenge ya, kalau mau hitung-hitungan gak adil. Kita tuh ngapain sih disuruh nunggu di sini? Nggak tahu, terus dia nggak datang lagi.
tolong mulutnya itu dijaga gitu.